Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicara di dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam perjalanan iman kami tetap kuat, kami tetap tegak, kami tetap bertahan sampai kesudahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga bagi kami tersingkap rahasia firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah menemukan, saya akan baca buat kita sekalian. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan khususnya ayat yang ke-8, kita diberikan satu tanggung jawab yang besar. Apapun saudara-saudara yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi harapanmu kepada Tuhan, tentunya kita harus memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Itu yang dijelaskan oleh Yesus di dalam bagian ini, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena dalam perbincangan murid-murid pada waktu itu bersama dengan Yesus, di ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi sangat penting bagi kehidupan saya dan saudara memperhatikan bagian-bagian ini supaya kita tidak tersesat, supaya kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak melangkah di luar apa yang Tuhan kehendaki. Ada satu kesan ya yang ditampilkan oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka mengerjakan hal-hal yang rohani, tetapi mereka masih sangat terikat dengan
hal-hal yang jasmani. Dalam artian, saudara, Yesus di dalam banyak kesempatan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Dan ternyata murid-murid belum memahami, belum mengerti akan hal ini. Sehingga mereka selalu mengait-ngaitkan dengan kerajaan yang ada di dunia. Sehingga muncullah pertanyaan ini yang dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan di dalam berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus menjadi warga negara yang baik. Tetapi lebih daripada itu, biarlah juga kita memiliki warna yang sangat khusus, yaitu kita menampilkan bahwa sungguh kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Bisa bilang amin? Ya. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, dalam hal ini Yesus berusaha kembali menjelaskan kepada murid-murid bahwa kehadiran Yesus di muka bumi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukanlah berbicara tentang mendirikan kerajaan seperti yang ada di dunia pada umumnya, tetapi dia sedang mendirikan kerajaan Allah, ya, di mana di sana Allah yang berkuasa, di mana di sana Allah yang dimuliakan. Itu sebabnya saya juga selalu memperhatikan bagaimana di dalam menyampaikan khotbah-khotbah, karena jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab ya tentang kerajaan itu semua berbicara tentang kerajaan surga. Ya, walaupun kita boleh menikmati suasana surga selama di muka bumi, sehingga ada begitu banyak, khususnya saudara-saudara kita, ya, mereka terjebak dengan apa yang menjadi ajaran kitab suci mereka, sehingga ada begitu banyak akhirnya para pemuka agama terlibat, bahkan terbelenggu dengan politik negara yang ada. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Olehnya, khususnya gereja Pantekosta di Indonesia, kalau ada gembala sidang atau pendetanya terlibat politik praktis, dia diberikan pilihan, apakah menjadi gembala atau menjadi politikus. Ya, itu jelas dalam anggaran dasar yang ada. Karena apa? Karena jangan sampai gembala ataupun sebagai pemimpin umat terjebak. Ya. Karena apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya bukan melakukan kehendak Tuhan, tetapi melakukan kehendak diri sendiri. Ya. Di mana saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang diberitakan adalah firman Tuhan, tetapi tujuannya untuk mendirikan kekuasaan. Ya. Jadi itu jelas dalam anggaran dasar gereja Pantekosta di Indonesia, tidak boleh gembala atau pendeta masuk dalam politik praktis. Nah, itu sebabnya menjadi sangat penting kita
kita memperhatikan bagian-bagian ini, saudara-saudara. Ini yang menjadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus ya sebelum dia naik ke surga, bahwa sungguh dia datang ke dunia ini bukan mendirikan kerajaan dunia, tetapi dia mau, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memperkenalkan kerajaan surga, sehingga orang-orang yang ada di bumi ini, mereka juga boleh merasakan suasana surga di bumi ini, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya di ayat yang ke-8 ini ada tugas yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang harus ya kita laksanakan di dalam hidup ini. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi dalam bahasa ataupun dalam salinan bahasa aslinya, saudara-saudara, menggunakan kata marturia, martir ya, martir. Jadi kalau kamu udah memegang kata itu, nama itu, kamu harus paham ini. Marturia, martir, artinya rela mengorbankan nyawa untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita memberikan diri kita untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus memiliki kuasa, ya, dan kuasa ini adalah kuasa yang berasal daripada Tuhan, di mana Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, sehingga ada kuasa yang bekerja di antara kita. Mengapa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita membutuhkan kuasa? Karena sesungguhnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lawanmu ya dan lawanku bukanlah lawan yang sembarangan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus, kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis yang bekerja sangat-sangat gencar, yang bekerja begitu luar biasa, ya. Dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dipastikan kita akan menjadi orang yang kalah. Ya, tetapi ketika kita menerima kuasa, ya, di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menjalankan tugas kita sebagai saksi, sebagai marturia, sebagai martir, saudara-saudara, kita dimampukan. Ya, sekarang ada begitu banyak orang yang mau dipakai oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, sesungguhnya mereka hanya menjalankan seadanya. Saya hari-hari ini sudah lebih banyak menahan diri, saudara-saudara. Kalau awal-awal merintis, saya lihat orang gak sungguh-sungguh, kamu besok gak usah lagi melayani. Ya. Sekarang sudah lebih banyak menahan diri karena sudah hati bapaknya lebih banyak seperti itu. Kalau dulu hati pemikirannya, mana yang gak beres, ya, mana yang gak beres, pak, gitu sudah. Sekarang hati bapaknya yang lebih banyak, di mana selalu memberikan kesempatan untuk seseorang anak yang dikasihnya untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dengan kuasa itulah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mampu bersaksi di Yerusalem,
Yerusalem, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah kota, ya, di mana banyak pergerakan yang dilakukan oleh murid-murid untuk menyaksikan ataupun untuk memberitakan Injil. Di mana ini berbicara juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi di dalam keluarga kita. Tentunya masing-masing kita punya keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Ini yang menjadi tangis kita, doa kita kepada Tuhan. Kalaupun mungkin ketika kita berkata-kata kepadanya, dia belum terima, tetapi ketika kita berdoa menangis ini di hadapan Tuhan, percayalah saudara-saudara, sesuatu akan terjadi. Mereka yang belum percaya, mereka yang keras hatinya, mereka yang menolak berita Injil, hatinya akan dilembutkan dan dia juga akan menerima. Sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, menjadi saksi di Yudea. Ya. Ini berbicara, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara kita, ya, tetangga-tetangga kita. Itu sebabnya mari kita memperhatikan sedemikian rupa bagaimana kita beraktivitas. Kalau saudara berjualan, kalau saudara bekerja, jangan sampai saudara memiliki hati yang sirik. Kok dia sangat laris ya jualannya dan lain sebagainya. Sementara saudara-saudara bertobat, karena sumber berkatmu bukan dari situ, sumber berkatmu dari Tuhan. Yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, dikatakan menjadi saksi ke Samaria. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini orang Samaria ini adalah bagian dari Yerusalem tadinya. Ya, tetapi dalam perjalanannya ada hal-hal yang terjadi, khususnya di dalam menentukan pusat untuk mengadakan penyembahan. Jadi ada di Yerusalem dan ada di Samaria, sehingga mereka tidak bergaul. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu kuasa dari Tuhan sehingga kita dimampukan untuk tetap menjalin persahabatan dengan siapapun, sehingga kita bisa menjadi saksi kepada mereka. Amin, saudara-saudara. Kemudian dikatakan sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau mengimani firman Tuhan ini, ketika engkau bergerak sesuai dengan firman Tuhan ini, engkau akan dibuat oleh Tuhan terheran-heran. Mengapa Tuhan izinkan saya untuk melakukan ini? Mengapa Tuhan mengizinkan saya sampai di sini? Saudara akan terheran-heran. Tuhan bekerja seringkali jauh dari apa yang kita pikirkan. Tetapi yang menjadi sangat penting, saudara-saudara, lakukan bagianmu. Bagianmu adalah menjadi saksi. Dan ketika engkau memiliki kerinduan untuk bersaksi, ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau membutuhkan kuasa dari Tuhan. Karena apa? Karena kesaksianmu itu akan dianulir. Ya, iblis akan berusaha membatalkan itu. Tetapi ketika engkau memiliki kuasa daripada Tuhan, bukan cuma saudara bisa memenangkan orang lain, tapi kuasa-kuasa kegelapan pun saudara dapat kalahkan. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan. Jadilah saksi Tuhan. Ya. Marturia, jadi martir. Ya. Saudara, jangan lemas-lemas jadi anak Tuhan. Baru dapat pencobaan begini sudah lemas. Baru mendapat pencobaan begitu sudah lemas. Baru hujan gerimis sudah datang lagi di gereja. Ya,
engkau sudah tidak datang, berarti kau gombal. Ya, bertobat saudara-saudara. Ya, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, saudara harus memiliki semangat yang bernyala-nyala, semangat yang terus berkobar-kobar. Saya ini adalah saksi Tuhan, sehingga apapun yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku, saya akan lakukan dan akan kulakukan itu dengan ataupun bersama-sama dengan Tuhan, dan aku mau kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan yang sembilan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai saksi Tuhan, kita masih menantikan kedatangan Yesus kalian, dan itu dibutuhkan ketahanan. Kita akan bertahan kalau kuasa Tuhan ada pada kita, sehingga apapun masalah, sehingga apapun tantangan, apapun hambatan-hambatan di dalam kita menjalankan sebagai saksi-saksi Tuhan, kita tetap kuat dan kita dapat kerjakan itu dengan baik, sehingga pada waktunya kedatangan Yesus datang kembali, kita menerima upah yang besar dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Jadilah saksi